Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mursana. Oke teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita sudah membahas tentang baris dan deret geometri. Sekarang kita akan lanjut ke deret geometri tak hingga. Oke teman-teman, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami deret geometri tak hingga dan memahami penerapan atau aplikasi dari deret geometri tak hingga. Oke, deret geometri tak hingga. Kali ini saya akan membahas tentang deret geometri tak hingga, yaitu yang konvergen. Apa sih deret geometri tak hingga itu? Deret geometri tak hingga itu merupakan penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyak sukunya tak terbatas atau tak terhingga. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang baris dan deret. Nah, misalkan S5 berarti itu penjumlahan dari suku pertama sampai suku ke-5. Nah, sekarang kita akan membahas deret geometri tak terhingga atau tak terbatas. Nah, rumusnya yaitu S tak hingga sama dengan A per 1 dikurangi R. Nah, A itu merupakan suku pertama dan R itu rasio. Syaratnya R-nya itu harus lebih besar dari min 1 dan harus lebih kecil dari 1. Oke teman-teman, biar lebih jelas dan biar lebih paham, kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yaitu tentukan S tak hingga dari 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 8 dan seterusnya. Oke, langkah pertama kita harus ketahui dulu A-nya dan R-nya itu setengah. Setengah itu didapat dari mana sih? Nah, suku kedua dibagi suku pertama atau setengah dibagi 1, hasilnya itu setengah. Oke, lanjut. Karena A dan R-nya sudah diketahui, sekarang kita masuk ke rumus. Rumusnya itu tadi S tak hingga sama dengan A per 1 dikurangi R. Tinggal kita masukkan nilainya saja. Tadi A-nya 1 berarti per 1 dikurangi setengah. Nah, 1 dikurangi setengah itu sama dengan setengah, gitu ya. Kalau misalkan pusing setengah itu dari mana, tinggal kita samakan penyebutnya. Jadi 2 dibagi 2 itu kan hasilnya nanti 1. Nah, berarti 2 dikurangi 1 yaitu 1. Lalu tinggal tulis penyebutnya, jadi 1 per 2 kayak gitu. Nah, setelah sudah ditemukan hasilnya 1 dikurangi setengah itu, tinggal kita lanjut lagi. Berarti 1 dibagi setengah itu hasilnya 2. 2 itu dari mana sih? Bisa kita balik, bisa kita rubah jadi perkalian. Jadi 1 dikali 2 per 1. 1 kali 2 itu 1. 1 kali 2 itu 2 dan 2 dibagi 1 itu 2. Nah, jadi S tak hingganya yaitu 2. Oke, sampai sini paham? Kalau misalkan belum paham, silahkan kalian perdalam lagi, ulangi lagi videonya sampai kalian paham. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu suatu deret geometri tak hingga jumlahnya 20 dan suku pertamanya yaitu 10. Hitunglah jumlah 6 suku pertamanya. Oke, di sini ada deret geometri tak hingga yaitu 20, A-nya yaitu 10 dan N-nya itu 6. Yang ditanya hitunglah jumlah 6 suku pertama. Berarti yang ditanya itu SN. Karena N-nya 6 berarti S6.
Oke, langkah yang pertama, karena di sini R-nya belum diketahui, berarti kita harus mencari R terlebih dahulu dengan cara memasukkan rumus S tahingga. Oke, S tahingga sama dengan A per 1 dikurangi R. Nah, tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. Tadi S tahingga itu nilainya 20, A-nya 10, dan R yang dicari. Nah, berarti 20 sama dengan 10 per 1 dikurangi R. Nah, tinggal kita kalikan saja S tahingga yaitu 20 dengan 1 min R. Berarti 20 dikali 1 yaitu 20 dan 20 dikali min R yaitu min 20 R sama dengan 10. Nah, yang tidak ada koefisiennya kita satukan, lalu min 20 R berarti hanya sendiri. Nah, si 20 itu pindah ruas jadi min 20, berarti min 20 R sama dengan 10 dikurangi 20. Oke, 10 dikurangi 20 yaitu min 10. Min 20 R sama dengan min 10. Terus R sama dengan setengah. 10 min 10 dibagi min 20 sama-sama bisa dibagi 10, berarti 1 per 2. Min bagi min yaitu plus, hasilnya R-nya itu setengah. Nah, R-nya sudah kita ketahui atau sudah kita cari, yaitu R-nya setengah. Untuk melanjutkan ke tahap berikutnya atau untuk menghitung jumlah 6 suku pertama, kalian harus ingat rumus deret geometri. Nah, rumus deret geometri itu ada dua. Yang pertama, jika R-nya kurang dari 1 dan jika R-nya lebih dari 1. Karena di sini R-nya kurang dari 1, berarti kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu Sn sama dengan A buka kurung 1 per N pangkat N per 1 dikurangi R. Nah, itu ya rumusnya. Kita tinggal masukkan nilainya saja karena N-nya sudah diketahui, A-nya sudah diketahui, dan R-nya pun sudah diketahui. Sekarang kita masukkan nilainya. Yang pertama Sn, berarti S 6 sama dengan A-nya 10, berarti 10 buka kurung 1 dikurangi setengah pangkat 6. Nah, setengah pangkat 6 itu hasilnya 1 per 64. 10 buka kurung 1 dikurangi 1 per 64 per, nah, hasil dari 1 dikurangi setengah itu yaitu setengah. Oke, kita lanjut. 1 dikurangi 1 per 64, kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya yaitu sama-sama 64, berarti 64 per 64 dikurang 1 per 64. Nah, 64 per 64 dikurang 1 per 64, yaitu hasilnya 63 per 64. Nah, 10 buka kurung 63 per 64 dikali 2. Kenapa dikali 2? Nah, itu kan awalnya per setengah atau dibagi 1 per 2. Nah, tinggal kita ubah ke bentuk perkalian. Jadi, 10 buka kurung 63 per 64 dikali 2. Hasilnya yaitu 315 per 16, atau bisa kita sederhanakan yaitu 19, 11 per 16. Nah, itu hasil dari jumlah 6 suku pertama. Nah, itu contoh-contoh deret geometri tahingga. Sekarang kita akan lanjut ke penerapan deret geometri tahingga. Penerapan deret geometri tahingga dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah menghitung panjang lintasan bola yang jatuh. Contohnya nih ya, sebuah bola dilemparkan ke atas ataupun langsung dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Kemudian, bola tersebut menghantam lantai dan memantul kembali ke atas. Kejadian tersebut berlangsung terus-menerus hingga akhirnya bola tersebut kembali memantul.
Nah, untuk menentukan ini ada dua rumus. Yang pertama ketika bola dilemparkan ke atas. Nah, ketika bola dilemparkan ke atas, maka terbentuk lintasan-lintasan yang dilalui bola. Ini contohnya, nah ya, lintasan-lintasan yang dilalui bola nih, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, dan seterusnya gitu. Nah, ketinggian awalnya itu A dan rasionya itu R nih ya. Pertama, ini A-nya ketinggian awal, lalu ketinggian kedua, ketiga, keempat itu rasionya. Lalu katanya di sini lintasan yang dilalui oleh bola ada bagian yang naik dan ada bagian yang turun. Oke, benar, ada yang naik dan ada yang turun. Panjang lintasan naik itu disebut PLN, yaitu S tahingga. Nah, panjang lintasan naik itu disebut S tahingga dan panjang lintasan turun itu PLT, yaitu S tahingga. Sehingga total panjang lintasan panjang lintasannya yaitu PL sama dengan panjang lintasan naik ditambah panjang lintasan turun. Nah, berarti untuk menentukan panjang lintasan caranya yaitu PLN panjang lintasan naik ditambah PLT panjang lintasan turun, atau PL panjang lintasan sama dengan S tahingga ditambah S tahingga. Nah, S tahingga ditambah S tahingga yaitu hasilnya 2S tahingga. Oke. Panjang lintasan sama dengan, nah karena S tahingga itu rumusnya A per 1 dikurangi R, berarti rumus panjang lintasan yaitu 2 dikali buka kurung A per 1 kurangi R. Nah, itu rumus mencari panjang lintasan ketika bola dilemparkan ke atas. Oke, yang kedua yaitu rumus ketika bola dijatuhkan ke bawah. Kasusnya hampir sama seperti yang dilemparkan ke atas, namun yang membedakan adalah lintasan awalnya. Yang tadi naik, terus yang sekarang langsung turun karena langsung dijatuhkan dari atas gitu ya. Nah, bola dijatuhkan. Ketinggian awal itu ketika bola dijatuhkan, nah itu A-nya atau suku pertamanya, lalu ke atas, ke bawah lagi, ke atas, ke bawah lagi, dan seterusnya. Itu rasionya. Nah, sehingga untuk mencari panjang lintasannya adalah PL, panjang lintasan sama dengan 2S tahingga dikurangi A. Kenapa dikurangi A? Karena ini langsung ke bawah ya. Jadi tadi ke atas terlebih dahulu, kalau yang ini langsung ke bawah makanya dikurangi A. Nah, tadi S tahingga kan rumusnya A per 1 dikurangi R. Berarti rumus PL ini atau panjang lintasan ini yaitu PL sama dengan 2 dikali buka kurung A per 1 kurangi R dikurangi A. Nah, ini rumus ketika bola dijatuhkan ke bawah. Oke, biar lebih paham kita lanjut ke latihan soal. Nah, di sini ada contoh soal yaitu sebuah bola dilemparkan ke atas. Dilemparkan ke atas mencapai ketinggian 6 meter. Berarti dilemparkan ke atas mencapai ketinggian 6 meter yaitu A-nya. Oke, bola tersebut jatuh dan memantul kembali dengan ketinggian 1/2. Jatuh dan memantul kembali dengan ketinggian 1/2. Itu berarti R-nya atau rasionya. Nah, 1/2 dari tinggi sebelumnya gitu kan. Berapakah panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti? Oke. Tadi sudah diketahui A-nya yaitu 6 dan R-nya yaitu setengah atau 1/2. Nah, bola dilemparkan ke atas. Artinya menggunakan rumus 2 dikali S tahingga atau PL panjang lintasan sama dengan 2 dikali S tahingga. S tahingganya yaitu A per 1 dikurangi R. Nah, tadi sudah ada nilainya atau A dan R-nya sudah diketahui, berarti tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. A-nya 6 per 1 dikurangi setengah, R-nya itu setengah. Oke, kita lanjut. Nah, di situ 6 per setengah. 6 per setengah dari mana? Nah, setengah itu didapat dari 1 dikurangi 1/2. 1 dikurangi 1/2 yaitu setengah. 2 buka kurung 6 per setengah. Nah, lalu boleh kita ubah ke bentuk perkalian yang di dalam kurung itu, yang 6 per setengah.
dirubah ke dalam bentuk perkalian jadi 6 dikali 2 per 1. 6 dikali 2 yaitu 12, dibagi 1 tetap 12. Oke, karena hasilnya 12, tinggal kita kalikan dengan yang di luar, yaitu 2. Berarti 2 dikali 12 yaitu 24. Maka panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti yaitu 24 meter. Gitu. Oke, itu dia tadi tentang deret geometri tak hingga. Ada beberapa contoh dan ada penerapannya, yaitu tentang lintasan bola. Nah, agar lebih memahami materi deret geometri tak hingga ini, silahkan kalian berlatih. Di sini ada 2 soal, silahkan kerjakan dengan sebaik mungkin. Jika masih belum paham, silahkan diulang lagi videonya sampai lebih paham. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi.